Alhamdulillah sekarang saya ada di daerah Kendal Serut, di dekat pondok pesantren Nurul Ihsan, asuhan daripada Kiai Siwang yang ada di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Barusan saya ziarah makam daripada Syekh Mahmud Maulidi, Syekh Mahmud Maulidi. Beliau ini adalah putra daripada Syekh Muhammad Subakir atau yang dikenal dengan Syekh Maulana Muhammad Al-Baqir, yaitu adalah kakak daripada Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik itu kan. Itu beliau adalah termasuk bagian daripada Wali Songo yang orang yang pertama kali masuk di tanah Jawa ini untuk menyebarkan agama Islam, yang pada waktu itu Islam di Indonesia masih belum ada. Pada waktu itu di Jawa itu masih banyak Hindu dan Buddha, makanya banyak yang oleh Islamic, kekuatan batin, kekuatan mistis sangat luar biasa. Nah, Syekh Maulana Muhammad Al-Baqir ini adalah fahmi dalam bidang masalah kedikjayaan, kanuragan untuk menangani para demit-demit dan kekuatan mistis yang ada di Jawa ini. Karena sebetulnya Maulana Muhammad Al-Baqir ini bukan orang yang pertama kali diutus oleh Maulana Muhammad, yaitu adalah Sultan Turki pertama. Itu bukan pertama kali ada, sebelumnya itu ada beberapa utusan yang diutus dari Sultan Turki itu datang ke Indonesia, ke tanah Jawa. Tapi ternyata banyak yang meninggal. Diutus sekian lagi, banyak meninggal, utus lagi meninggal. Akhirnya terakhir diutuslah Maulana Muhammad Al-Baqir ini yang dikenal oleh Syekh Muhammad Subakir pada waktu tahun 1404. Jadi maka beliau ini mampu menundukkan mistis yang ada di Jawa ini dengan syarat masuk Islam, dan kalau supaya tidak masuk Islam jangan mengganggu Islam. Makanya ada beberapa catatan-catatan Islam di tanah Jawa ini barangkali agak berbeda dengan Islam di daerah yang lain, karena ada beberapa catatan-catatan. Di antaranya adalah tidak boleh menggali sumur di Magelang, itu di dekat Gunung Tidar, karena di situ kan makamnya beliau ya, Syekh Muhammad Baqir itu ada di Gunung Tidar, nggak boleh, karena katanya menurut cerita bahwasanya di bawahnya itu ada aliran air yang sangat besar, ketika digali kemudian salah tempat itu bisa menyebabkan banjir besar pada di Magelang itu. Makanya Syekh Muhammad Baqir itu melarang. Artinya ada beberapa pondok etik untuk Islam di tanah Jawa ini, dakwah Islam di tanah Jawa ini tidak sembarangan. Maka dari itu, karena Jawa ini termasuk Nusantara kita ini termasuk bukan negara sembarang, bukan daerah sembarang, tapi satu daerah yang sangat luar biasa, memiliki peradaban yang sangat luar biasa, yang sejak zaman dahulu itu tidak mudah dikalahkan oleh orang lain. Termasuk zaman Singosari tidak mudah dikalahkan oleh, yaitu adalah kerajaan Mongol. Mongol 2 kali menyerang, tapi ternyata semuanya gagal semua, karena strategi dan kehebatan daripada kekuatan daripada tanah Nusantara ini itu sangat luar biasa, sehingga Sultan Turki pun untuk mengutus orang ke Jawa itu tidak sembarangan. Bahkan ada khusus diutus, yaitu utusan khusus untuk datang ke tanah Jawa untuk mengislamkan. Kenapa? Karena tanah Jawa sangat luar biasa. Maka ketika ditundukkan tanah Jawa, maka insya Allah yang lainnya itu akan ada. Dan tanah Nusantara ini adalah bagian daripada tanah yang sangat baru, tanah yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga Sultan Turki itu sangat memahami itu. Makanya diutuslah beliau. Ini diutus Syekh Muhammad Al-Baqir, punya putra, dan dia putranya yaitu adalah Syekh Mahmud Maulidi, itu adalah putra dari Syekh Muhammad. Ini adalah termasuk Sayyid dan Syarif, jadi bukan Habib. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, kalau ada dana, ini akan dibenahi, karena ini adalah mengandung unsur sejarah yang sangat luar biasa. Ini yang menjaga, yang khadimnya adalah beliau Kiai Siwang. Bagaimana Kiai? Silakan. Memang dulu sejarahnya sudah ada nisannya, atau nisan batu itu saya bawa ke masjid. Dan kebetulan itu saya dari sumber di situ memang ada pasir putih kira-kira 50 cm ke bawah ke atas, itu ternyata masih ada orangnya. Masih ada manusia yang masih utuh ya, bukan kelihatan kakinya apa itu. Jadi kebetulan luar biasa. Tidak rusak. Padahal udah berapa ratus tahun. Asli udah mungkinnya 800 tahun. 800 tahun masa itulah dulu. Itu beliau adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Yang saya tahu hanya itu. Katanya kurang tahu. Katanya pernah ini, makam ini pernah ada yang membaalikan gimana tuh? Jadi katanya dulu ada rombongan dari tim dari Habib Lutfi. Ternyata dia kan punya manuskrip, katanya diambil dari London karena dulu dibawa Belanda, sehingga orang-orangnya datang ke sini mau membangun
sementara ini masih diem. Saya Kalau membangun ya ini semua. ya, Tanahnya mau dibeli. ya tanahnya juga mau dibeli. Jadi mudah-mudahan nanti kita aja sendiri ya, karena ini Sayyid dan Syarif bukan habaib ya, Bukan dari Yaman. bukan dari Yaman. Mau. Maka dari Kali ini itu, dari Persia. sementara ini saya masih kekeh Jangan sampai ini dibangun tapi sejarah dibelokkan. Sebab kalau bicara Maulana Muhammad Al-Bagir atau Syekh Subakir punya anak beliau ketika dibeli, ini sama dengan membeli Indonesia ya. Karena sejarahnya berawal Islam dari sini, dari Syekh Muhammad Bagir itu terkenal sekali. Maka beliau putranya itu sama. Makanya kalau seumpama ini sampai terjual, itu berarti Indonesia akan terjual. Sejarah Islamnya terjual. Di sini mungkin daripada konon beberapa riwayat orang. katanya di sini juga pesantren. Oh, Jadi sana semuanya laut. Di pantai, jadi pesantren tua. pesantren tua, banyak orang yang mimpi katanya di sini pesantren tua. Jadi saya hanya membangunkan lagi. Mudah-mudahan barokah. Nama jelas Ya, jadi saya mohon pada panjenengan dengan berapa penghargaan jangan sampai dibelokkan, kecuali kalau orang itu benar mau membangun tapi dengan satu sejarah. Pentingnya menjaga situs-situs sejarah. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video edukasi yang dilakukan oleh Gus Abbas Buntet, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi di Tegal itu ya, Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal itu ada makam Syekh Mahmud Maulidi. Menurut Gus Abbas, beliau adalah putra dari Syekh Subakir. Syekh Subakir inilah yang menumbali tanah Jawa. Memang kalau dipikir tanah Jawa ini tanah yang betul-betul angker, wingit. Kalau istilah orang tempo dulu mengatakan jalmo moro, jalmo mati. Ada orang yang niat tidak baik maka akan hancur saking wingitnya. Wah, ngeri ya. Dan tanah Jawa ini ya, Nusantara ini tanah yang betul-betul penuh dengan keberkahan. Ibarat kail dan jala bisa menghidupi, gitu loh. Dari cerita di atas kita bisa menarik kesimpulan bagaimana Islam bisa menembus tanah Jawa dengan perjuangan yang luar biasa dari para wali songo. Iya, wali songo berjuang luar biasa sampai di situ itu ya mengutus Syekh Subakir untuk menumbalinya karena saking angkernya, saking wingitnya tanah Jawa, kan gitu. Nah, termasuk Syekh Subakir yang mempunyai putra namanya Syekh Mahmud Maulidi. Ini dari Sayyid, ini golongan Sayyid, bukan golongan Kabib. Dulu pernah dikabibkan, dulu, tapi alhamdulillah sudah diluruskan. Ini berada di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, saudara-saudaraku. Dan dari pengakuan juru kunci ya, ini dulu pernah didatangi grupnya geng Pekalongan. Bahkan dari pengakuan juru kunci, ini mau dibeli tanahnya ini, mau dibangun, mau direnovasi. Ya tentunya kita semua tidak asing lah bagaimana perilaku-perilaku geng Pekalongan ini, berani merubah sejarah, berani merubah nama-nama tokoh. Ini Syekh Mahmud Maulidi ini bisa berubah namanya menjadi Habib Mahmud atau siapa gitu, itu pasti, atau berubah namanya menjadi Habib. Ini sama saja menjual Indonesia kepada imigran Yaman ini. Iya, ini adalah situs sejarah peradaban Nusantara, tentang Islamnya Nusantara
yang harus betul-betul kita jaga bareng-bareng. Ini amanah dari leluhur kita untuk kita jaga, kita lestarikan. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh. Salah satu prinsip dari NU itu adalah menjaga. Kalau sampai ini dibeli atau diserahkan kepada orang yang di situ punya ambisi ingin menguasai Nusantara, maka sejarah Nusantara, sejarah peradaban Islam di Nusantara akan remuk, akan hancur, akan berantakan. Makanya Gus Abbas menegaskan jangan sampai situs-situs makam sejarah ini jatuh ke tangan orang yang punya ambisi ingin merubah semuanya. Ini tanggung jawab kita bersama, tugas kita bersama. Ayo bareng-bareng menjaganya. Ini amanah dari leluhur kita semua, saudara-saudaraku, untuk selalu kita jaga, kita lestarikan, agar kelak bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Bahkan dari pengakuan sang juru kunci ya, dari cuplikan video di atas kita bisa menarik kesimpulan pada saat penggalian itu makamnya masih utuh. Ini masih utuh. Dan cerita tentang jasad yang masih utuh, yang ratusan tahun terpendam, ini bukan isapan jempol, ini betul-betul ada dan nyata. Sebagaimana cerita Syekh Mahmud Maulidi, putra dari Syekh Subakir ini yang ada di Pangkah, Kabupaten Tegal, ini masih utuh. Utuh wulese, utuh jasate. Itu karena betul-betul orang yang baik, alim, betul-betul tulus menyebarkan Islam. Tuh. Ini harus betul-betul kita lestarikan, kita jaga orisinalitasnya, biar kelak anak cucu kita bisa menikmati. Biar tidak kepaten obor bahwa di sini ada makam dari seorang waliullah yang betul-betul luar biasa, penyebar Islam di tanah Nusantara ini, gitu loh. Ini menarik, saudara-saudaraku, sebagai bahan renungan buat kita semua, karena kita semua tentu tidak asing dengan kelakuan para kabib yang berani membelak-belokkan sejarah, mengganti nama-nama tokoh Nusantara. Kalau sampai ini diserahkan kepada orang yang punya ambisi menguasai Nusantara, maka sejarah kita akan hancur. Ini sama saja menyerahkan Nusantara kepada orang yang ingin menguasainya. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Sejarah ini harus betul-betul kita jaga, kita lestarikan, agar kelak anak cucu kita bisa menikmatinya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.